Kasusnya Mbak RK itu kalau kalian lihat berita terakhirnya di videonya itu muncul beberapa orang penting. Ya, ada Kak Faisal, ada korban, beberapa media yang mewawancarai, dan di depannya gedung kantor KDI Taipei di lantai 1. Kalau teman-teman masih ingat gambar itu ya. Oke. Gue sih kepengen banget sih ya cariin itu dia punya dia punya gambarnya, fotonya. Kenapa gue bilang harus ngelihat gambar itu? Karena ada beberapa orang penting yang harus kita bahas, ya, selain Kak Faisal. Oke. Di situ ada pejabat KDI Taipei, guys. Ya, pejabat KDI Taipei. Sebentar nih. Nah, pejabat KDI itu Taipei udah ngomong bahwa kasusnya itu sudah diterima dan akan dibantu oleh KDI Taipei. Jadi ini udah kasus pidana. Kasus pidana di Taiwan itu akan dilakukan BAP. Setelah diterima kepolisian Taiwan itu akan ada BAP, akan ditanya korbannya gimana. Ya. Kan kemarin juga udah visum kan? Bukan visum, apa ya? Diagnosa namanya. Diperiksa. Visum bener ya, visum ya. Iya. Untuk membuktikan kalau dia itu mendapatkan kekerasan dari luar. Itu sebagai bukti, guys. Nah, kemudian itu akan diambil sama polisi. Kemudian yang terduga, si majikan yang diduga membuat kekerasan dalam rumah tangga, itu pasti akan dipanggil sama polisi untuk BAP. Nah, di dalam BAP itu, ya namanya juga penjahat. Mana mau ngaku? Ayo, bener nggak? Jadi penjahat itu kan ada 2. Begitu dipanggil polisi dia ngaku, yang kedua dia nggak bakal ngaku. Nah, kebetulan si majikan ini nggak mau ngaku kalau dia mukul gitu loh. Jadi sekarang kalau sudah masuk sampai ke kantor polisi, itu nanti akan masuk namanya kejaksaan distrik. Oke guys, namanya adalah kejaksaan bilangnya apa? Kok tiba-tiba lupa? Tifang apa? Bukan Tifang Fayun, bukan. Dijiansu guys. Dijiansu itu adalah kejaksaan distrik atau kejaksaan daerah. Kejaksaan ini bertugas untuk memeriksa lagi laporan yang dikumpulkan oleh polisi. Teman-teman, sebuah kasus kalau sudah masuk kejaksaan itu nggak perlu lagi yang namanya itu jumpa pers, nggak perlu. Dan tidak ada prosedur seperti itu. Jadi teman-teman jangan berharap kelanjutan dari kasusnya Mbak RK itu dilaporkan setiap hari di TV. Kita ini siapa sih guys? Kecuali kalau hari ini yang terjadi pada Ibu Presiden. Itu tiap hari pasti di berita guys. Ngerti nggak maksud aku guys? Aku tidak membela, aku hanya menjelaskan duduk kenapa sekarang itu banyak bilang katanya kok berseliweran kasusnya Mbak RK hilang. Bukan hilang. Itu udah sampai kejaksaan di kejaksaan nanti itu si jaksa nanti bakal ada namanya jaksa penuntut guys. Jadi si jaksa ini setelah dia baca BAP dari polisi, dia itu akan mengeluarkan surat tuntutan kepada si terduga tersangka guys. Disitulah baru nanti ada berita lebih lanjut bahwa kejaksaan melihat bahwa kasus ini benar adanya. Ya, oke guys, aku bukan orang hukum, cuman kita tuh pernah melalui masa-masa ini waktu lagi kita di KDI Taipei. Tapi kalau boleh sedikit Amina berbagi pengalaman ya, waktu kerja di KDI Taipei, Amina juga sempat membantu menjadi penerjemah salah satu pekerja kaburan. Dia dipukul oleh majikan, dia dipukul oleh agensinya. Padahal dia tuh kaburan dan majikan itu menuduh dia mencuri cincinnya. Kemudian majikan melapor ke agen gelapnya itu menangkap dia, mengurung dia, lalu pukul dia, menyiksa dia untuk biar dia tuh ngaku cincinnya ada di mana. Tetapi mbaknya itu merasa dia tidak mengambil, akhirnya dia mencoba untuk menyelamatkan diri. Pada saat dia keluar, ditemukan sama tetangga yang di sekitar,
Lalu tetangga sekitar itu membawa ke polisi, melapor ke polisi. Nah di situ Aminah baru tahu sebenarnya untuk teman-teman walaupun status sebagai kaburan, tetapi mendapatkan penyiksaan atau perlakuan yang tidak benar itu tetap akan dilindungi secara hukum.